Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas teori belajar dan pembelajaran menurut teori belajar Ki Hajar Dewantara. Ada 4 teori belajar. Pertama, behavioristik, yang kedua kognitif, yang ketiga kognisi sosial humanistik, dan yang keempat konsep Ki Hajar Dewantara. Teori belajar Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Terlahir dengan nama Raden Mas Soehardi Suryaningrat. Ia berasal dari lingkungan keluarga keraton Yogyakarta. Raden Mas Soehardi Suryaningrat saat genap berusia 40 tahun, menurut hitungan Caka, berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Semenjak saat itu, ia tidak lagi menggunakan gelar kebangsawanannya di depan namanya. Hal ini dimaksudkan supaya ia dapat bebas dengan rakyat, baik secara fisik maupun hatinya. Perjuangan Ki Hajar Dewantara, perjalanan hidupnya benar-benar diwarnai perjuangan dan pengabdian demi kepentingan bangsanya. Beliau adalah seorang wartawan muda dan penulis handal pada saat itu, sehingga beliau pernah dihukum tanpa proses pengadilan karena mengkritik pemerintah Belanda. Beliau dibuang ke Belanda, namun kesempatan itu dipergunakan untuk mendalami masalah pendidikan dan pengajaran. Konsep trilogi Ki Hajar Dewantara. Pengertian trilogi, dasar pemikiran trilogi, tujuan trilogi, prinsip dan fungsi trilogi. Implementasi Ki Hajar Dewantara. 1. Implementasi Ingarsa Sungtulada. 2. Implementasi Ing Madya Mangunkarsa. 3. Implementasi Tuturi Handayani. Pengertian trilogi Ki Hajar Dewantara merupakan konsep trilogi Ki Hajar Dewantara yang digunakan sebagai pijakan pemimpin di taman siswa, yakni Ingarsa Sungtulada, Ing Madya Mangunkarsa, Tutwuri Handayani. Trilogi Ki Hajar Dewantara tidak asing untuk didengar, apalagi Tutwuri Handayani yang digunakan sebagai lambang Departemen dan Kebudayaan Republik Indonesia di sekolah-sekolah. Dasar pemikiran trilogi. Pahlawan dan sebagai pendidik asli Indonesia, Ki Hajar Dewantara melihat manusia lebih pada sisi kehidupan psikologinya. Menurutnya, manusia memiliki daya jiwa yaitu cipta, karsa, dan karya. Pengembangan manusia seutuhnya menurut pengembangan semua daya secara seimbang. Pengembangan yang terlalu menitik beratkan pada suatu daya saja akan menghasilkan ketidakutuhan perkembangan sebagai manusia. Beliau mengatakan bahwa pendidikan yang menekankan pada aspek intelektual belaka hanya akan menjauhkan peserta didik dari masyarakatnya. Tujuan trilogi Ki Hajar Dewantara. Tujuan trilogi Ki Hajar Dewantara adalah untuk mencapai hidup tertib dan damai, order and the free, dan manusia yang merdeka. Merdeka baik secara fisik, mental, dan kerohanian. Prinsip trilogi Ki Hajar Dewantara. Semboyan dalam pendidikan yang beliau pakai adalah Tuturi Handayani. Semboyan ini berasal dari ungkapan aslinya Ingarsa Sungtulada, Ing Madya Mangunkarsa, Tuturi Handayani. Hanya ungkapan Tuturi Handayani saja yang banyak dikenal dalam masyarakat umum. Arti dari semboyan ini secara lengkap adalah Tuturi Handayani, dari belakang seorang guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan. Ing Madya Mangunkarsa, di tengah atau di antara murid, guru harus menciptakan prakarsa dan ide. Dan Ingarsa Sungtulada,
Di depan, seorang pendidik harus memberi teladan atau contoh tindakan yang baik. Fungsi trilogi Ki Hajar Dewantara. Para guru hendaknya menjadi pribadi yang bermutu dan berkepribadian dan kerohanian. Baru kemudian menyediakan diri untuk menjadi pahlawan dan juga menyiapkan para peserta didik untuk menjadi pembela nusa dan bangsa. Dengan kata lain, yang diutamakan sebagai pendidik pertama-tama adalah fungsinya sebagai model atau figur keteladanan, baru kemudian sebagai fasilitator atau pengajar. Dan kesimpulannya adalah konsep tersebut mencerminkan tidak ada batas atau jarak antara dalam kelas dengan realita di luar. Belajar bukan sekedar teori dan praktik di sekolah, tetapi juga belajar menghadapi realitas dunia. Sekolah dan dunia menurut konsep ini berarti tidak terpisah. Dengan itu diharapkan para guru mengajarkan ilmu teori secara praktek di dunia dan juga kepada siswa, jika tidak sungkan-sungkan menanyakan apa saja hal yang tidak diketahui tentang dunia kepada guru mereka masing-masing. Tujuan dari konsep ini agar para lulusan sekolah dapat mampu hidup dan bisa berbuat banyak setelah lulus dari sekolah. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.